Inovasi itu sekarang menjadi currency dari pertumbuhan bisnis. Waktu itu semakin lama semakin cepat rasanya itu. Kalau Anda mau berkompetisi di era sekarang, itu inovasi itu menjadi hal yang penting banget. Jadi nomor 1 tadi adalah sensitif, 2 experimentation. Nah, tadi ini kaitannya sama pertanyaan Mas Wiki. Resiko gimana? Ada aspek ketiga nih. Kecepatan itu harus dibalance oleh learning. Halo Sobat Investor, apa kabar? Senang banget saya Wiki Adrian kembali ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Untuk kamu yang kayaknya sedang melakukan berbagai macam inovasi-inovasi di dalam kehidupan kamu gitu ya. Apakah itu dalam bisnis, kemudian juga mungkin dalam kehidupan percintaan gitu ya. Mungkin ada inovasi-inovasi yang sedang dilakukan. Kali ini Fincast akan ngomongin soal inovasi ya. Ketangkasan dan juga inovasi. Tentunya ini sangat wajib banget dimiliki oleh perusahaan saat ini untuk mencapai bisnis yang berkelanjutan di era disrupsi. Kalau mereka yang inovatif, enggak inovatif maksudnya mungkin ini sudah sangat siap untuk ditinggal gitu ya. Makanya di era disrupsi kayak gini kita harus inovatif. Tapi untuk mencapai itu semua bisa dibilang cukup berat. Butuh kerjasama tim dan juga kepemimpinan yang baik untuk bisa mewujudkannya. Nah, karena itulah ini dibutuhkan agile innovation agar perusahaan ini bisa tumbuh menjadi lebih unggul, berdampak luas dan juga berkelanjutan awet sampai entar bisnisnya ya. Dan untuk membahas hal ini, hari ini sudah hadir narasumber kita di Fincast, yaitu adalah Bapak Dr. Wahyu T. Setiobudi. Beliau adalah pengajar dan peneliti Global Business Marketing BINUS Business School. Apa kabar Pak Wahyu? Mantap. Pak Wahyu ini banyak fansnya ternyata ya. Oke. Tadi saya sudah benar ya menyebutkan atribusinya. Oh, sangat benar ini. Terima kasih para sobat investor. Soalnya belibet ya kadang-kadang suka S-nya banyak ya. Tapi kalau ngomongin soal satu hal yang kompleks itu patut untuk diulik. Pak Wahyu, salah satunya adalah soal inovasi ini gitu ya. Pak Wahyu ini adalah termasuk yang kemudian sangat-sangat cukup banyak sekali dipraktekkan dan juga digunakan point of view-nya gitu ya dalam hal operasional bisnis banyak sekali perusahaan. Nah ini kalau ngomongin soal era disrupsi Pak Wahyu ini banyak banget kan perusahaan yang berlomba-lomba melakukan transformasi. Nah salah satunya adalah ini menggunakan agile innovation. Mungkin bisa disampaikan dan juga dijelaskan sama sobat investor nih. Sebetulnya agile innovation itu apa Pak Wahyu? Iya, ini menarik sekali ya para sobat investor dan Mas Wiki ya. Ini senang sekali nih diberi kesempatan untuk diskusi bersama dengan sobat investor sekalian ya. Kalau kita bicara inovasi sekarang itu, inovasi itu sekarang menjadi currency dari pertumbuhan bisnis. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dinamika pertumbuhan bisnis kan semakin lama semakin cepat ya Mas Wiki ya. Konsep waktu itu kan relatif ya. Zaman dulu kalau namanya waktu 1 jam kita gunakan untuk nunggu gitu kayaknya lama banget gitu kan. Tapi kalau 1 jam itu kita gunakan untuk streaming film kan cepat. Gak berasa. Nah, gak berasa gitu. Artinya apa? Waktu itu sebenarnya relatif. Nah, di zaman sekarang waktu itu semakin lama semakin cepat rasanya itu karena teknologi itu memungkinkan untuk itu. Misalkan contoh ya, satu berita nih, travel berita dari satu tempat ke tempat lain. Zaman dulu kan lama ya, butuh waktu ke redaksi dulu, dicetak dulu segala macam sampai ke tempatnya. Kalau waktu zaman koran ya. Waktu zaman TV perlu dikurasi. Kejadian pagi baru bisa ditayangkan mungkin sore gitu kan. Nah sekarang ini real time bisa. Artinya apa? Waktu kan makin cepat. Tadinya kita harus menunggu untuk mendapatkan berita aktual update, sekarang harus bisa lebih cepat gitu. Nah, pembuatan konsep manajemen, perkembangan teknologi, perkembangan perusahaan itu juga waktu. Zaman dulu saya kalau mau dapat informasi masih riset dulu. Riset bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Sekarang udah ada platform-platform itu mendapatkan responden itu bisa 1 hari 2 hari respon udah didapat. Artinya apa? Informasi berkembangnya kan cepat. Karena informasi berkembangnya cepat, maka tuntutan dinamika bisnis pun berubah cepat gitu kan. Sehingga teman-teman sekalian, kalau misalkan kita itu di dalam lingkungan yang bergerak sementara kita diam, maka kita kan tertinggal nih, mundur kan. Kita jalan, yang lain lari, maka kita pasti ketinggalan gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita mesti ikut berlari di dalam lingkungan yang berlari itu. Nah, konsep berlari, bertumbuh menjadi sesuatu yang baru, mengikuti perkembangan zaman, itu pasti tidak lepas dari konsep inovasi. Inovasi kan membuat sesuatu yang baru. Sehingga kemudian kalau kita mau bertumbuh, kita mesti berinovasi. Ibarat kalau misalkan kita ngelihat pohon ya.
pohon yang hidup, yang sehat, itu pasti pohon yang mengeluarkan tunas baru, mengeluarkan cabang baru gitu ya. Ujung-ujung pasti buahnya banyak gitu. Nah, perusahaan pun sama seperti pohon gitu. Kalau dia nggak mengeluarkan produk baru, cara baru, komunikasi yang baru, maka dia akan meranggas tuh. Seperti kalau kita lihat pohon itu, pohonnya jadi nggak sehat, rontok, nggak sehat. Nah, karena pohonnya nggak sehat, maka dia nggak bisa menghasilkan buah yang banyak. Jadi inovasi is the new currency. Kalau Anda mau berkompetisi di era sekarang, itu inovasi itu menjadi hal yang penting banget. Nah, tadi kaitannya nggak sekedar inovasi, tapi inovasi seperti apa? Tadi Mas Wiki cerita mengenai inovasi yang agile. Apa sih sebenarnya inovasi yang agile itu? Gini, zaman dulu orang itu kalau mau mengeksekusi inovasi itu menggunakan pendekatan yang namanya waterfall concept atau waterfall approach. Waterfall itu kan air terjun gitu kan. Kesini gitu ya. Jadi bertingkat-tingkat gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan orang mau launching produk gitu, dia harus pakai idea generation dulu. Ngumpulin pendapat dari tempat lain, banyak orang gitu. Setelah itu kemudian ide itu diterjemahkan jadi ide konsep. Konsepnya dites lagi. Nanti kalau dites bagus, diterjemahkan, baru bikin prototype dites lagi, kemudian kalau bagus bikin business plan. Kalau bikin plan oke, nanti dia di launching ke market. Bertingkat-tingkat. Kenapa demikian? Karena logikanya adalah dari 95% produk baru yang diluncurkan atau inovasi yang baru yang diluncurkan, yang berhasil cuma 5%. Jadi supaya menghindari 5% yang jelek, maka prosesnya itu harus kita perketat. Gitu kan? Nah, itu konsep waterfall tuh. Nah, masalahnya begini, dengan konsep waterfall ini, inovasi itu lama karena birokratik gitu. Harus ada go no go gitu ya, untuk menghindari rugi gitu. Belum lagi direksinya banyak, approval banyak gitu kan. Nah, jadi ini problematik gitu. Nah, dengan kecepatan seperti ini, maka asumsi yang dipakai ketika mengembangkan produk itu hilang asumsinya ketika dia produknya jadi, karena waktu untuk bisa pengembangan bisa, dan momennya lewat gitu. Ada banyak contoh nih Mas Wiki. Salah satunya adalah beberapa perusahaan yang ketika booming COVID kemarin, ngelihat tuh di pasar ternyata produk-produk imunomodulator itu kan habis, bener kan? Lah, ini kesempatan nih. Bikinlah imunomodulator. Jadi banyak perusahaan pada waktu itu bikin imunomodulator ketika produknya scarcity, ya kan? Harapannya dia bisa masuk ke market gitu kan. Tapi kan enggak gitu. Ternyata permintaan itu kemudian COVID-nya hilang, produk imunomodulator yang tadinya habis itu dia produksi lagi, jadi ada lagi di market. Jadi ketika dia luncurkan produk dia, ketika waktu pengembangan kira-kira 1,5 tahun, itu udah lewat. Nah, jadi konsep waterfall kayak gini lama. Jadi kemudian muncullah cara pengembangan baru namanya agile. Agile itu kecepatan, fleksibilitas. Jadi jangan pakai nungguin birokrasi yang lama. Kalau saya mau bikin produk, sudah kelihatan jadi, bisa dipakai, namanya MVP ya, minimum viable product, udah kelihatan dan bisa digunakan, launching aja dulu. Ya kan? Lah, nanti kan nggak sempurna. Iya, kalau misalnya ada quote unquote cacat produksi gimana? Tarik lagi, perbaiki. Nah, gitu. Jadi di launching dulu, diperbaiki. Pak, saya kan perusahaannya gede, Pak, nggak bisa istilahnya itu dia. Coba-coba. Ada masalah klasik terkait dengan value perusahaan, kemudian juga idealisme dari perusahaan gitu ya, yang memang harus ikut compliances tahap demi tahap yang tadi, yang soal si waterfall tadi gitu. Itu kayaknya nggak bisa dilewatin oleh kami gitu. Nah, itu gimana tuh Pak Wahyu kalau kayak gitu? Betul, saya sepakat Mas Vicky. Jadi banyak perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang udah besar, itu kan membawa birokrasi. Ibarat kapal tuh, kapalnya kapal tanker gede gitu kan. Nah, kapal tanker gede ini kalau mau belok kan sulit. Jadi dia harus assure ketika saya launching produk, ini ada jaminan produknya itu berhasil gitu. Nah, inilah salah satu sebenarnya yang tadi ditantang oleh zaman. Apakah zaman itu, apakah dengan konsep seperti ini fit nggak dengan zaman? Kita mengenal zaman dahulu itu ada konsep Darwinism, survival of the fittest. Jadi siapa yang fit dengan kondisi alam akan disupport, dia akan hidup. Tapi siapa yang tidak fit dengan kondisi alam, dia akan hilang, mati gitu kan. Nah, Darwin ini di dalam konteks persaingan bisnis juga terjadi. Perusahaan-perusahaan yang punya kapabilitas untuk bisa dinamikanya cepat, menyesuaikan dengan konsep yang baru,
dinamika yang cepat ini, dia akan survive. Nah, oleh karena itu tadi jawaban pertanyaan Mas Vicky, kalau misalkan perusahaan sudah punya birokrasi gimana? Kita harus bisa mengadopsi konsep agile di dalam perusahaan yang birokrasi. Kita ambil contoh ya, perusahaan yang gede yang cukup baik itu namanya BRI, Bank Rakyat Indonesia. Kita bisa bayangkan ya, BRI itu betapa gedenya, ibarat kapal itu dia kapal Noah gitu. Gede banget. Gede banget gitu kan, jaringannya sampai ke desa-desa gitu ya. Tapi BRI itu tidak pernah kalah ya di dalam mengeluarkan produk-produk baru yang cepat gitu ya. Kenapa bisa demikian? Karena dia menggunakan konsep pengembangan ambidextrous. Jadi punya dua sisi. Yang gede dia gunakan untuk mengelola kepastian operasional yang sifatnya operational excellence. Sistem prosedur seperti Mas Vicky tadi ya, segala macam birokrasi. Tapi untuk pengembangan produk-produk terutama yang produk digital itu dia punya part sendiri, divisi sendiri yang dikelola dengan cara yang sangat berbeda dengan konsep agile tadi. Nah, jadi konsep ini bisa digabungkan di dalam perusahaan, tetap besar tapi juga dia mengadopsi konsep itu. Benar atau tidak Pak Wahyu, ini kesimpulan saya sebagai orang yang cukup awam gitu ya mengenai apa yang kemudian tadi Pak Wahyu sampaikan gitu. Berarti ada unsur quote unquote gambling sedikit dong terkait dengan berbagai macam hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengakomodir agility ini gitu ya, untuk mengejar apa yang kemudian diinginkan oleh market, lari dengan pacing yang sedang orang banyak lakukan gitu kan. Ya di launching aja dulu deh gitu kan, berarti ada gamblingnya sedikit. Dan gimana memanage risk itu, ada nggak sih Pak Wahyu? Oke, jadi gini, ini kalau saya memahaminya atau saya mungkin mencoba untuk memparafrase ya, mungkin konsepnya bukan gambling, tapi lebih ke possibility, probability, probability, possibility, probability gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya coba untuk launching produk, ada possibility gagal dan kemungkinan besar sebenarnya tidak 100% memenuhi keinginan konsumen kan gitu ya, sebagian besar. Tentu karena ini produknya ini memang dalam proses pengembangan gitu ya. Tapi pertanyaannya saya balik, kalau saya tahan produk ini menggunakan konsep lama sampai saya tahan misalkan pengembangan itu butuh waktu 1 tahun misalkan gitu, apakah di sini tidak ada possibility atau gamblingnya? Kan ada juga. Artinya kita punya risk di mana kita ketinggalan, first to marketnya itu kita tertinggal gitu. Jadi sebenarnya dua pilihan ini sama-sama punya possibility untuk bisa berhasil atau tidak. Ini masalah strategi aja. Nah, kalau gitu Bali Mas Vicky. Jadi kalau begitu gimana caranya saya melakukan risk management tadi supaya tidak terjadi, gitu kan? Nah, ada beberapa prinsip di sini yang kemudian menjadi prinsip dari agile. Ini juga para sobat investor juga mungkin pengen tahu nih konsep prinsip-prinsip yang penting dalam agile itu apa. Yang pertama, agile itu harus bicara mengenai sensing. Jadi kita mesti peka, mesti sadar, mesti sensitif gitu dengan change. Change sedikit aja atau perkembangan sedikit aja di market itu bisa lead to something gitu. Sesuatu yang nanti akan berkembang. Jadi teman-teman yang inovatif itu perlu mengamati ya tren-tren yang ada di market itu seperti apa gitu. Baik percakapannya, gaya komunikasi konsumen gitu kan. Kalau sekarang lagi bercanda gitu. Itu kita amati juga gitu kan. Karena bisa jadi salah satu marketing tools ya atau bahasa komunikasi gitu. Itu bisa ada pergeseran perilaku dari konsumen-konsumen di Gen Z kan gitu. Nah, jadi satu sensitivitas untuk melihat apa yang terjadi di luar karena pergerakan itu penting, ya kan? Kemarin kita dihebohkan dengan berita Dr. Richard Lee ya. Dr. Richard Lee yang live TikTok 24 jam dapat 41 miliar gitu klaimnya gitu ya. Berarti ada cara baru nih menjual yang sebelumnya orang nggak pikirkan gitu ya dengan TikTok. Orang mungkin udah tahu nih banyak orang jualan TikTok, tapi tidak banyak yang kemudian bergerak gitu untuk bisa melakukan itu. Sekarang ada banyak model bisnis yang orang itu kemudian nyewa ruangan gede, terus dibagi-bagi jadi ruang-ruang kecil. Nanti dia seleksi talent untuk TikTok jualan gitu, taruh di situ, mereka semua live bareng gitu. Wah, itu bisa ratusan juta sehari loh itu. Nah, artinya apa? Model bisnis baru nih. Nah, kalau perusahaan-perusahaan gede nggak ngelihat ini sebagai peluang, berarti mereka akan tertinggal tuh dengan yang kecil-kecil yang bergeraknya lebih cepat gitu. Jadi satu sensitivitas untuk ngelihat apa yang tren. Nah, yang kedua setelah sensitivitas itu kita bicara mengenai fast experimentation. Nyoba gitu. Nyoba dulu.
Karena kadang-kadang banyak perusahaan, apalagi yang Mas Vicky sebutkan ya, perusahaan yang udah besar, BUMN, perusahaan nasional yang sudah besar, yang mewarisi legenda lama gitu, mikirnya selalu gini nih, apa ya bisa? Ayo kita diskusiin dulu, kelamaan kalau diskusi, ya kan? Eksperimen aja dulu, coba gitu ya. Nah, nanti efeknya gimana Pak? Coba dalam lingkungan yang terbatas, gitu. Jadi market yang terbatas, misalkan produk yang juga terbatas, itu bisa gitu kita coba ya. Jadi nomor 1 tadi adalah sensitif, 2 experimentation. Nah tadi ini kaitannya sama pertanyaan Mas Vicky, resiko gimana? Ada aspek ketiga nih, kecepatan itu harus dibalance oleh learning. Jadi kapasitas kita untuk belajar, melihat mana yang salah, kemudian kita catat dan ini jangan diulang lagi besok. Nah ini, jadi ini yang kemudian menjadi balancing dari waterfall concept tadi. Kalau waterfall concept itu bicara mengenai kepastian, tapi lambat. Kalau di sini cepat, supaya tidak salah gimana? Harus ada proses belajarnya. Jadi learning itulah yang mengontrol kecepatan itu. Nah gitu. Siap. Lalu bagaimana dengan sektor-sektor yang kayaknya cukup sensitif terhadap resiko yang ditimbulkan dari sebuah produk? Misal adalah sektor-sektor kesehatan atau makanan bayi gitu ya. Banking. Banking juga. Nah itu gimana tuh? Ada nggak dalam tanda kutip jalan ninjanya gitu ya untuk mengakomodir agility-nya, tapi tetap ada prinsip-prinsip yang tidak kemudian dilanggar karena ini adalah value wajib yang harus diakomodir dalam sebuah produk gitu. Nah itu gimana tuh? Nah ini menarik nih Mas Vicky, pertanyaannya itu benar banget ya. Jadi saya setiap kali saya masuk di berbagai perusahaan, ketika kita ngomong konsep inovasi ya, itu selalu mereka tuh bilang, Pak kami ini high regulated Pak, kami ini semuanya diatur, kami ini diawasi. Kata tadi Mas Vicky sebutkan hospital, itu banking, industri diawasin OJK, mau bikin produk aja mesti harus masuk OJK gitu ya. Itu selalu perusahaan yang bukan 2 itu aja, itu selalu bilang bahwa mereka itu highly regulated loh. Wah saya itu nggak bisa, kalaupun tidak regulated oleh regulator, oleh perusahaannya sendiri. Nah kalau kita coba cermati pertanyaan itu ya, berarti kalau gitu, kalau logikanya bahwa yang highly regulated nggak bisa berinovasi, berarti perusahaan yang inovatif harusnya bukan dari perusahaan yang highly regulated. Ini kita ngomong Indonesia Innovation Award ya, IDX Channel Innovation Award selama 5 tahun tuh. 5 tahun Innovation Award di IDX Channel itu perusahaan yang terbaik 1-5, 1-10 itu selalu banking. Banking itu kalau dilihat inovasinya dibandingkan industri yang lain itu ternyata jauh lebih baik gitu. Dibanding perusahaan tambang, perusahaan apa gitu. Nah, pertanyaan saya, kok bisa highly regulated company itu bisa inovatif? Ternyata masalahnya bukan di regulasi Mas Vicky. Apa ternyata? Masalahnya itu ternyata adalah kompetisi. Di mana terjadi kompetisi, disitulah appetite untuk inovasinya itu tinggi. Karena ada survival. Betul. Jadi orang yang mengatakan ini perusahaan highly regulated segala macam karena mungkin tidak berkompetisi, nggak ngerasa harus itu. Karena ada yang perusahaan yang monopolistik gitu ya. Itu mereka nggak, wah inovasi ya oke lah sekedarnya aja lah sesuai dengan keinginan perusahaan aja gitu. Tapi tidak, dorongannya itu tidak lebih besar. Apa yang terjadi terhadap perusahaan yang monopolistik tapi mereka tidak berinovasi? Karena mereka cukup percaya diri dengan marketnya gitu. Nah itu gimana tuh? Nah inilah sebenarnya ini yang kita sebut sebagai strategic myopia ya. Kan inovasi itu bisa pada berbagai level ya Mas Vicky. Yang paling tinggi namanya corporate level ya. Nanti turun namanya SBU level, strategic business unit. Turun lagi ada di unit. Jadi di unit kerja gitu kan. Nanti turun lagi di level individu. Artinya sebenarnya inovasi itu kalau kita bilang ya, inovasi itu manfaatnya apa sih buat saya gitu. Harusnya buat saya dulu, baru nanti buat unit kerja, baru buat organisasi, baru buat korporasi gitu. Nah jadi kalau kita bicara tadi, Pak nanti kalau perusahaan yang monopolistik itu berarti orangnya tidak inovatif dong. Tergantung orangnya. Karena kalau ada teman-teman yang memang nggak bisa berhenti nih, pengennya sesuatu yang baru terus tuh. Ya jadi mencari sesuatu yang baru karena dia tahu nih untungnya buat saya, buat unit bisnis. Nah biasanya organisasi seperti ini konsep inovasinya masih sporadik lah. Sporadik itu munculnya ada di mana-mana, kadang-kadang muncul gitu. Nah ini yang perlu kita garap sih, harus disadarkan. Inovasi itu penting. Ngomongin soal hal-hal yang cukup challenging terkait dengan penerapan dari agility di dalam sebuah perusahaan.
ada satu konsep ataupun mentalitas namanya silo. Nah mungkin Pak Wahyu boleh sampaikan ini kenapa ini kemudian menjadi satu hal yang cukup memberikan boundaries lah ya terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan gitu. Nah ini menarik nih. Saya akan kembali pada silo itu berarti ini ya. Silo itu sebenarnya adalah tanur gandum gitu. Jadi ada semacam corong gede gitu. Nanti antara satu dengan yang lain tuh nggak saling berhubungan. Jadi mentalitas silo seperti yang Mas Wiki sampaikan tadi, ini sobat investor ngelihat bahwa satu bagian dengan bagian lain itu terpisah gitu. Ini masalahku, ini masalahmu. Kalau salah situ ya salahmu lah, bukan salahku kan gitu ya. Jadi sudah ada bagiannya sangat ketat dengan KPI lah kira-kira gitu ya. Pokoknya ngurusin KPI masing-masing gitu ya. Nah tadi kalau saya ingin kembali pada agility concept. Jadi salah satu konsep agility tadi kan yang pertama adalah konsep fast experimentation gitu ya. Kemudian ada konsep learning gitu ya. Ada sensitivitas dan satunya sebenarnya adalah collaboration. Jadi collaboration di dalam agility is a must. Jadi dia tidak boleh satu bagian itu tertutup dengan bagiannya. Karena kalau misalkan kita mau lincah bergerak, maka satu tindakan itu pasti akan lintas fungsi. Nah, budaya silo tidak memungkinkan atau tidak agile friendly. Jadi kita mesti kalau misalkan ini transformatif nih Mas Wiki. Jadi kalau mau saya coba untuk lihat big pictures-nya ya. Satu perusahaan sekarang hidup di dalam dinamika yang bergerak cepat. Kalau dia mau survive, maka dia mesti beradaptasi dengan kegiatan itu. Nah, salah satu adaptasi yang penting adalah berinovasi. Dan inovasi di konsep sekarang agile. Salah satu konsep yang juga penting adalah untuk bisa tumbuh agile itu perlu culture. Ibarat kita nanam biji di dalam satu media, ya kan? Bijinya itu bagus nih. Dia jatuh di tanah yang kering. Maka dia kan nggak bisa tumbuh bagus ya. Dia pasti meranggas gitu kan. Jadi kering gitu ya. Padahal bijinya sama-sama bagus. Jadi biji itu ibarat ide inovasi. Kalau dia jatuh di media yang subur, humusnya banyak gitu ya, maka dia akan tumbuh gede. Nah, humusnya ini apa? Culture. Culture itu 3 isinya Mas Wiki. People, orangnya sendiri, leader, pemimpinnya, dan yang ketiga kalau people dan leader sudah akan jadi culture. Jadi budaya silo itu harus dibongkar. Gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan ini menarik terkait dengan silo sendiri. Lalu bagaimana dengan sebuah praktek operasional dalam sebuah perusahaan? Bedanya antara kemudian berkolaborasi dengan kerja serabutan gitu. Kadang ada semacam penerjemahan lah dari perusahaan gitu ke bawahnya. Kita harus kolaborasi dan sebagainya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah tidak fokus terhadap di divisinya masing-masing. Jadinya mengingat ini adalah top down dari atasan, kolaborasi dan sebagainya, kemudian disalah artikan menjadi orang mengerjakan pekerjaan orang lain, kemudian jadinya serabutan tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang bisa dilakukan untuk breakdown ataupun mengelola ataupun sama sekali tidak gimana caranya menghilangkan silo ini di sebuah perusahaan? Jangan banyak-banyak pertanyaan, saya bingung kalau banyak-banyak. Oke. Yang pertama dulu. Ya. Tapi menarik sih Mas Wiki. Jadi yang pertama terkait dengan bedanya antara kerja kolaboratif dengan kerja serabutan. Beda antara kolaboratif dan serabutan itu ada di result. Jadi whether you share the number or not. Gitu. Jadi kalau misalkan kerjanya itu udah rame bersama-sama tapi kok nggak share the numbers gitu, nggak mencapai targetnya, berarti ini ada yang salah dengan konsep kolaborasi, tidak sinergistik gitu. Nah caranya bagaimana? Mesti diatur. Makanya pertanyaan-pertanyaan mengenai KPI-nya bagaimana, apa yang harus saya lakukan terkait dengan KPI itu masih menggunakan pola lama. Nah ada metode kerja Mas Wiki, metode kerja yang dekat dengan agile. Sering kita sebut kalau orang pernah mendengar namanya Scrum. Ya, metode Scrum itu adalah kemampuan kita untuk membreakdown project yang besar menjadi sprint kecil, dan sprint itu dilakukan secara kolaboratif lintas fungsi. Nah ini teman-teman sobat investor kalau mau mendalami nanti bisa tuh kita cari nanti satu sesi khusus ngomongin tentang itu ya. Tapi ada metodenya yang berbeda dengan metode kerja yang kita pahami selama ini. Nah itu dengan metode Scrum itu dijamin bahwa proses kolaborasi itu akan cepat dan menghasilkan gitu ya, produktif lah kira-kira gitu. Tidak serabutan tapi tertata gitu. Betul. Nah tadi pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana menghilangkan silo. Bagaimana menghilangkan silo. Nah ini memang sulit ya. Menghilangkan silo itu sifatnya transformatif.
Jadi kalau kita bicara transformatif itu berubah bentuk. Perusahaan yang transformatif itu ibarat ulat menjadi kupu-kupu, ya. Ulat itu kan makan, tapi makanannya ulat beda dengan makanannya kupu-kupu. Ulat makan daun, kupu-kupu makan madu, gitu ya. Ulat gerak berjalan, tapi geraknya ulat beda dengan geraknya kupu. Ulat itu merayap, kupu-kupu terbang, gitu kan. Artinya apa? Memang harus berubah 180 derajat ke arah organisasi yang lebih agile tadi. Kalau saya tidak bisa, Mas Wiki, misalkan organisasi terlalu besar nih, saya nggak mau, maka bisa dipecahkan menjadi unit terpisah. Jadi kita misalkan membuat perusahaan anak gitu, yang dimana perusahaan anak ini difasilitasi untuk yang baru sebagai percontohan untuk perusahaan lama. Kalau nggak bisa Pak, nggak bisa perusahaan anak, ya divisi aja. Divisi dulu. Jadi dimulai dengan satu unit R&D, nanti dikembangkan menjadi pengembangan produk, nanti dikembangkan menjadi pengembangan bisnis, misalkan gitu. Itu bisa ada evolusi. Tapi pola ini mesti dirancang, Mas Wiki. Oleh siapa? Tadi Mas Wiki sempat katakan top down. Berarti harus merupakan visi dari top management. Atau kalau misalkan perusahaannya masih perusahaan keluarga, ya foundernya atau ownernya itu mesti punya visi masa depan. Karena kalau ini nggak diadopsi, tidak dipercayai gitu. Ini cuma ini aja. Nanti kita terlambat tuh. Kalau kita udah terlambat, yang lain sudah set up untuk running, kita masih harus nata-nata barang-barang masukin ke tas, terlambat kita. Yang lain udah lari kemana, kita masih baru siap-siap. Gitu. Baik. Ini tapi kalau ngomongin soal era disrupsi ini tentu saja membawa perubahan fundamental ya. Apakah itu ke dalam sistem, SDM sampai dengan ke produk. Nah, ini menurut Pak Wahyu sendiri model bisnis apa yang sebetulnya cocok lah ya ini diterapkan di era disrupsi agar perusahaan itu ya bisa terus beradaptasi. Salah satunya adalah mungkin resepnya soal agility tadi. Tapi secara model bisnis apa yang harus dilakukan? Sekarang model bisnis itu nggak bisa dideny, Mas Wiki dan para sobat investor, adalah digital empowered business model. Jadi model bisnis itu sekarang harus mau nggak mau digitalisasi. Ya kita suntik dengan digital. Zaman dulu ini kalau kita gambarkan kayak gini nih ya, ini bisnis gede, digital kecil. Lama-lama karena teknologi digital makin lama makin hebat ya, makin canggih. Wah ini mau besar, sama-sama. Sekarang ini udah dicaplok nih. Bisnis itu sekarang di bawah digital gitu ya. Dengan adanya konsep big data, artificial intelligence, internet of things segala macam ya. Sekarang ini kemarin aja sudah ada podcast gini yang dihadirkan AI gitu kan. Nggak ada orangnya tapi di kamera kemudian gambarnya gitu ya. Dan dia bisa menjawab pertanyaan itu dengan lugas loh. Jadi luar biasa saya bilang, ini kita itu di ujung perubahan. Mas Wiki, kalau saya bilang sama sobat investor juga, Anda tandai deh. Perubahan ini tuh nggak hitungan tahun, ini hitungannya bulan loh. Jadi bagaimana kita bisa merubah perusahaan kita? Ini hati-hati, ini dalam hitungan bulan ke depan. Artificial intelligence itu udah demikian pesat ya. Jadi kita itu sekarang luar biasa ya. Kemarin kita lihat ada majalah Cosmopolitan, covernya dibuat oleh AI, sudah mulai geser gitu ya. Ada namanya humanoid, Sophia. Tahun 2019 Sofia ini dikasih kewarganegaraan malah. Saking dia itu humanoid loh, robot dikasih citizenship sama Uni Emirat Arab gitu. Nah, artinya ini perkembangan digital ini udah luar biasa. Baik. Ya. Oke. Kalau ngomongin soal artificial intelligence dari point of view owner perusahaan, tentunya ini dapat dilihat menjadi satu hal yang dapat mengefektifkan kinerja gitu ya, lebih efisien, lebih efektif lah gitu, dan ujung-ujungnya akan lebih menghemat operasional perusahaan. Let's say seperti itulah. Tapi untuk mereka kemudian yang di level manajemen kemudian ke bawah gitu ya, yang betul-betul jadi frontliner, sebetulnya artificial intelligence ini perlu ditakutikah atau seperti apa, Pak Wahyu? Iya, memang ini ada dua paradigma besar dunia ini. Ada satu paradigma yang orang sering sebut sebagai Skynet hypothesis gitu ya. Skynet hypothesis ini ngambil dari Skynetnya di Terminator itu loh. Jadi ketika artificial intelligence itu ternyata makin lama makin kuat, makin lama makin cerdas, sehingga kemudian dia bisa menggantikan sebagian besar peran manusia, itu kemudian berbahaya. Nah ini salah satu kubu, ya kan, satu kubu. George Hinton itu adalah salah satu pakar AI dari Google ya, yang dulu itu resign mungkin awal tahun ini ya. Dia resign dari Google. Dia disebut sebagai the godfather of AI karena dia termasuk orang pionir yang pertama kali mendevelop AI.
ketika ditanya George Hinton tuh, kenapa kok Anda keluar dari sini gitu, dari Google? Dia bilang gini, saya itu keluar dari Google supaya saya bisa menyuarakan betapa bahayanya AI tanpa saya harus memikirkan pengaruhnya untuk perusahaan gitu. Jadi ini salah satu kubu yang mengatakan AI ini hati-hati nih. Karena pengembangan AI itu sekarang nggak terkontrol. Semua orang bisa mengembangkan dengan keinginan ini kemudian masing-masing. jadi justifikasi kekhawatiran selama ini gitu ya. Betul. Ya, dan itu beralasan gitu ya. Nah, yang kedua ada yang mengatakan oh enggak, AI ini memang didevelop supaya membantu kita supaya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sepele. Istilahnya itu ada high order thinking, ada low order thinking. Low order thinking itu kayak mengingat, mencatat, summarizing, mencari, itu low order thinking. High order thinking itu apa? Analisis, pengambilan keputusan, problem solving. Jadi manusia nanti fokuslah pada problem solving aja. Jadi nggak usah high low level thinking. Yang itu bisa kita delegasikan kepada AI. Jadi ini ada dua mazhab besar atau approach besar nih Mas Wiki yang sekarang lagi berseteru lah gitu. Nah, kalau saya sih lebih mengatakan begini, kan nggak ada gunanya kita itu bersifat pesimis atau takut gitu ya. Overthinking juga nggak ada gunanya. Yang perlu kita lakukan adalah sekarang ini optimis dulu. Apa yang kita dihadapi sekarang kita manfaatkan sekarang. Nah, AI yang bisa kita manfaatkan dimanfaatkan aja ya. Walaupun hati-hati. Nanti saya akan coba kalau masih ada waktu kita akan cerita mengenai indirect effect of artificial intelligence. Kalau yang directnya aja bermanfaat loh. Kalau kita bikin konten di Instagram, kita bikin konten tinggal masukin ChatGPT beres. Kita mau bikin artikel ya, kita mau bikin dokumenter pakai ChatGPT bisa. Mau bikin gambar pakai DALL-E bisa langsung gitu ya. Mau bikin jurnal sekarang ada Elicit, ada apa segala macam. Semua alat itu tersedia gitu ya. Jadi kalau sekarang bisa kita nikmati sebagai sarana mensupport. Nah, ini pertanyaan Mas Wiki tadi. Kalau saya sebagai frontline kemudian ngelihat AI, apakah saya merasa terancam? Pilihannya dua. Kalau saya merasa terancam, saya takut. Kalau saya takut, apa yang lakukan? Fight or flight. Kalau takut kabur kan, menghindari. Tapi kalau saya melihat ini sebagai membantu saya, maka saya akan datengin, saya akan belajar. Di sini nah bedanya. Ada orang yang merasa AI itu powerful, kemudian dia belajar, sehingga di dalam perkembangan itu dia bisa ahead. Saya tanya misalkan mahasiswa saya, tahu nggak sih kalau misalkan kita mau bikin gambar pakai apa? Ada banyak yang nggak tahu, ada 1-2 yang tahu. Berarti dia akan bisa memanfaatkan tuh. Dia akan lebih cepat beradaptasi dan lebih cepat bergerak dibanding yang lain. Jadi gitu Mas Wiki. Baik, tak terasa waktu juga cepat ini berlalu. Pak Wahyu. Siap. Aduh, banyak sekali hal-hal yang saya sebetulnya pengen catat dan lain sebagainya gitu. Karena memang apa yang disampaikan Pak Wahyu ini kayak nampaknya betul-betul useful dan juga aplikatif gitu ya. Apalagi untuk kamu nih sobat investor yang punya bisnis, yang ingin kemudian bisnisnya berkembang. Salah satunya adalah melalui Agile Innovation tadi. Kita perlu mengadakan episode berikutnya Pak Wahyu. Mungkin serian ke 231 ya. Pokoknya nanti kita akan gangguin Pak Wahyu supaya mau datang lagi ke Fincast. Siap. Terima kasih ya Sama-sama, sukses soal selalu. apapun yang tadi kemudian sudah disampaikan, semoga ini dapat menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan untuk Anda sobat investor, tonton terus Fincast tentu saja dengan episode-episode menariknya dengan narasumber menarik lainnya. Saya Wiki Adrian. Dah.